Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 631. Melihat pembudidaya di dekatnya melirik padanya, pembudidaya Core Formation Realm menutup kotak dengan cepat dan terbang menuju kamp sekte King Cheng dengan pedang terbang. Sebagai sekte besar dengan sejarah panjang, sekte King Cheng memiliki sumber daya yang melimpah. Setelah perang di dunia kultivasi ratusan tahun yang lalu, King Cheng sekte telah bekerja keras dan membesarkan banyak tuan yang kuat. Itulah sebabnya ia berdiri kokoh di surga ke-6. Ketika mereka datang ke KTT Ethereal kali ini, mereka hampir memindahkan setengah dari harta dari sekte mereka di sini, termasuk harta dharma besar, teknik budidaya langka, tungku eliksir canggih, dan ramuan spiritual yang berharga. Sementara sekte lain bergegas kembali ke surga ke-6 untuk mencari hal-hal yang dituntut oleh Raja Herbal, King Cheng sekte segera mengeluarkan bunga esensi besi berusia 10.000 tahun dan bergegas ke KTT Ethereal. Murid senior King Cheng sekte bergegas ke tenda tuannya, Suyang Master, dengan kotak di tangannya. Jika itu di masa lalu, para murid akan dituduh tidak sopan untuk datang tanpa izin ketika Suyang Master berkultivasi. Sekarang dia telah jatuh ke alam formasi inti, Suyang Master tidak dalam mood. Dia mengangkat tangannya dan bertanya, bagaimana hasilnya? Nada suaranya dipenuhi kecemasan, tidak terdengar seperti master yang bermartabat. Ini adalah objek yang diberikan Raja Ramuan kepada kita. Murid senior King Cheng sekte menyerahkan kotak itu kepada Suyang Master. Dengan berjabat tangan, Suyang Master membuka kotak itu dan menemukan sebuah catatan emas di dalamnya. Lebih tepatnya, itu adalah kertas kuning yang dibuat dengan kertas paling umum. Di antara sekte di surga ke-6, Sky Mountain sekte adalah yang paling serbaguna, tetapi itu tidak berarti bahwa sekte lain tidak bisa melakukan apapun selain membudidayakan. Misalnya, King Cheng sekte memiliki pemahaman yang mendalam tentang catatan Dharma. King Cheng sekte memiliki master catatan Dharma paling berpengetahuan di surga ke-6 sementara Sky Mountain sekte memiliki master eliksir terbaik dan master binatang buas spiritual. Meskipun Suyang Master bukan ahli dalam catatan Dharma, dia tidak asing bagi mereka sebagai Master Realm Jiwa Naschen dari King Cheng sekte. Sepintas, dia tahu bahwa kertas itu biasanya digunakan oleh para pembudidaya di surga ke-5. Namun, ketika dia melihat dengan hati-hati pada pola-pola pada note paper, dia menemukan bahwa semuanya indah. Cepat dan panggil tuan-tuan pamanmu di sini. Semakin dia melihat, semakin tidak biasa dia merasakan catatan itu. Karena itu, ia memerintahkan murid di depannya untuk mendapatkan tuan lain. Ada 5 pembudidaya Realm Soul baru di King Cheng sekte. Suyang Master adalah yang paling kuat di Naschen Soul Realm tingkat atas, dan masing-masing dari mereka memiliki tenda independen. Dengan segera, 4 tuan sekte King Cheng lainnya bergegas ke tenda Suyang Master. Mereka tampak iri ketika mereka melihat objek dari Tuan Raja Herb. Namun, karena wilayah dan peringkat mereka yang lebih rendah, mereka harus memberikan prioritas kepada Suyang Master untuk menggunakannya. Lihatlah catatan itu dengan hati-hati. Suyang Master mendorong kotak itu kepada mereka dan berkata dengan hati-hati. Setelah semua, sebagai kultivator Naschen Soul Realm tingkat atas, ia ingin mempelajari objek dari Herb King Master sebelum menggunakannya. Keempat tuan membungkuk dan melihat catatan di kotak. Karena uang kertas Dharma berasal dari ramuan Raja Guru dan sangat berharga, mereka tidak berani menyentuhnya dengan tangan mereka. Suyang Master membalik catatan itu dengan 2 jari dan tidak menemukan bekas di punggungnya. Itu adalah nada biasa. Apakah kamu semua bisa melihatnya? Suyang Master bertanya kepada mereka. Ya, jawab keempat tuan itu sebagai satu. Sebagai Master Realm Naschen Soul dari King Cheng Sek, mereka memiliki pemahaman yang tepat tentang catatan Dharma. Di antara mereka adalah Luyan Master, kultivator Naschen Soul Realm tingkat menengah yang merupakan Master catatan Dharma di King Cheng sekte. Liu Heng, coba pada aku. Suyang Master memandang murid senior dan berkata perlahan. Dia tampak tenang tetapi gelisah. Di satu sisi, ia takut nota Dharma akan kehilangan efeknya jika ia menunda menggunakannya. Di sisi lain, ia khawatir bahwa catatan Dharma mungkin memiliki efek samping karena jiwanya yang baru lahir masih utuh meskipun wilayahnya lebih rendah. Sebagai sekte pertama yang mendapat catatan Dharma, King Cheng sekte harus mencobanya terlebih dahulu. Suyang Master menaruh catatan itu ke tangan Liu Heng.
Tangan Liu Heng bergetar sedikit sejak catatan Dharma ini berasal dari Raja Herbal Herb dengan biaya 3 tahun bunga esensi besi 10.000 tahun yang berharga, dan ia harus menggunakannya pada Suyang Master, pembudidaya paling kuat di Qingcheng Sekte. Jika sesuatu terjadi dalam proses, jangan khawatir. Kamu memiliki wilayah tertinggi di antara kita. Suyang Master berkata sambil menatap Liu Heng. 4 tuan lainnya dari Qingcheng Sekte berdiri di kedua sisi dengan mata mereka pada Liu Heng. Sambil menggertakkan giginya, Liu Heng meletakkan catatan Dharma di telapak tangannya dan melepaskan esensi alaminya dengan mantap. Dengan mata melebar, keempat tuan lainnya menatap perubahan nota Dharma di tangan Liu Heng dengan intens. Pola-pola pada kertas kuning mulai mencerahkan sedikit demi sedikit, yang merupakan pemandangan yang telah dilihat oleh tuan berkali-kali. Namun, mereka tegang saat ini. Permisi. Surat itu keluar dari telapak tangan Liu Heng. Suyang Master menutup matanya saat dia duduk di tempat tidur dengan mantap. Catatan Dharma menembakkan cahaya keemasan di antara alis Suyang Master. Sebagai murid senior dari Qingcheng Sekte, Liu Heng adalah Master Sekte masa depan dari Sekte, dan kekuatannya besar. Menggambar catatan Dharma dan menggunakan catatan Dharma adalah keterampilan dasar para murid Qingcheng Sekte, dan Liu Heng tidak membuat kesalahan dalam menggunakan catatan Dharma. Suyang Master yang telah jatuh ke rilem formasi inti top tier bergetar sementara rantai tak terlihat pada meridian pentingnya tiba-tiba hancur. Esensi sifat yang ditekan dari Naschen Soul rilem tingkat atas tiba-tiba dirilis. Ledakan. Tenda meledak berkeping-keping. Hahaha. Hahaha. Suyang Master mengeluarkan tawa gembira ketika dia menembak ke langit, menginjak lampu hijau. Didorong ke tanah oleh esensi alam yang keras, Liu Heng dan 4 tuan lainnya berdiri dengan cepat dan melihat ke langit yang tinggi. Wilayah Suyang Master telah pulih. Sekte lain yang telah menonton Qingcheng Sekte dengan gelisah tiba-tiba melihat seorang Naschen Soul Realm menembak ke langit dari Kam Sekte Qingcheng. Master Raja Herbal dari Ethereal Summit telah membuka kunci dunia Suyang Master. Bang! Suyang Master menghancurkan gunung yang jauh dengan harta Dharma. Semua pembudidaya di Kam Qingcheng Sekte bersorak. Para pembudidaya sekte lain menggigil. Kehadiran Naschen Soul Realm tingkat atas melanda area dengan diameter 500 km di sekitar Ethereal Summit. Setelah meluncurkan esensi alamnya ke langit yang tinggi, Suyang Master mendapatkan kembali ketenangannya dan terbang menuju pintu masuk Ethereal Summit. Selama kegembiraannya, dia lupa bahwa ini adalah wilayah KTT Ethereal, dan dia akan berada dalam masalah jika dia tidak senang dengan Raja Herb. Inti formasi alam pembudidaya dari sekte lain yang menunggu di pintu masuk segera memberi jalan kepadanya ketika mereka melihat Suyang Master terbang. Senior, terima kasih telah menyelamatkan aku. Suyang Master menangkupkan tangannya dan membungkuk sedikit saat dia berbicara dengan hormat. Para pembudidaya di sekitarnya memandang guru Suyang dengan tak percaya. Lagi pula, Suyang Master adalah pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat atas, dan ia menurunkan dirinya secara signifikan dengan menyapa dirinya junior di depan Herb King Master. Lembah itu sunyi, dan tidak ada respons yang datang darinya. Pada saat ini, Hao Ren sedang memperbaiki bidang spiritual yang rusak. Terselimuti di esensi berlimpah lembah, Hao Ren merasa seperti beberapa esensi sifatnya telah kembali, mencapai ranah setengah tingkatkan. Selusin anak singa salju yang telah menghabiskan 2 hari di lembah dengan ketakutan langsung mengelilingi Xie Yujia dengan air mata di mata mereka. Ini makananmu, Xie Yujia berjongkok dan mengeluarkan puluhan pil eliksir dari cincinnya sebelum memberi mereka makan. Retak, singa-singa salju menelan pil seperti memakan kacang polong sementara mereka saling bertabrakan dengan pantat mereka, berjuang untuk makanan. Melihat medan spiritual yang rusak, saudara-saudari Luz sakit di dalam. Menyalin Hao Ren, mereka melepas sepatu dan kaus kaki mereka, menggulung celana mereka, dan membantu memperbaiki ladang. Kaki putih mereka melangkah ke tanah yang lembab, meninggalkan serangkaian jejak kaki kecil. Gongzi. Mereka melintasi ladang berlumpur dan melompat ke ladang air dengan kaki mereka tampak seperti akar teratai yang baru tumbuh. Dengan celananya ditarik hingga ke lutut dan lengan baju digulung ke sikunya, Hao Ren membungkuk dan melemparkan batu-batu dari ladang. Bidang-bidang spiritual ini adalah hasil kerja keras Xie Yujia karena dia merawat mereka sendirian. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Hao Ren tahu bahwa dia pasti sangat sedih tentang mereka ketika mereka dihancurkan. Lu Linlin dan Lu Lili meluruskan ramuan spiritual di air dingin. Mereka belum pernah melakukan pekerjaan seperti itu sebelumnya, tetapi mereka tidak keberatan dengan pekerjaan kotor selama Hao Ren bahagia. Tuan, tolong bantu saudara-saudara junior aku membuka kerajaan mereka.
King Cheng Sekte bersedia menawarkan 100.000 batu roh tingkat menengah untuk diperdagangkan dengan satu nota dharma. Petik 2. Suyang Master terus berteriak di luar lembah. Sebagian besar sekte di surga kelima bahkan tidak memiliki 100.000 batu roh tingkat menengah, dan hanya sekte King Cheng yang memiliki 3 tambang batu roh yang bisa menawarkan masalah besar. Xie Yujia yang telah memberi makan anak singa salju berbalik untuk melihat Hao Ren. Abaikan dia. Hao Ren melambaikan tangannya. Mengangguk, Xie Yujia perlahan-lahan menggulung celananya dan melepas sepatu dan kaos kakinya sebelum berjalan ke ladang spiritual dengan kakinya yang telanjang. Kulit putih dan kakinya yang cantik membuat Lu Linlin dan Lu Lili iri. Dengan perut kenyang, selusin anak singa salju mengikuti Xie Yujia erat-erat seperti untaian bayi bebek. Di luar lembah, Suyang Master tidak menerima tanggapan dari Ethereal Summit dan kembali ke perkemahannya dengan enggan. Penanam inti alam formasi inti dari sekte lain berseru diam-diam, KTT Ethereal memang kuat dan dapat mengabaikan kultivator Nascent Soul Realm tingkat atas, dan yang terakhir tidak berani menunjukkan dendam apapun. Swoosh! Saat Suyang Master of King Cheng Sekte terbang pergi, kereta putih terbang mendekat. Duan Ye, Sekte Master Sky Sekte Gunung, berharap untuk melihat Raja Herb. Bab 632. Para pembudidaya di dekat Ethereal Summit semua mendongak. Sekte Master Sky Sekte Gunung, Duan Ye, berdiri di depan gerbong dengan tangan ditangkupkan. Lusinan kereta putih mengikuti kereta putih. Binatang roh yang menarik kereta dan gerobak tampak mirip dengan kuda dan harimau. Dengan api di kuku mereka, mereka kuat. Mereka adalah Dibis, makhluk buas roh yang hanya dimiliki oleh Sky Mountain Sect. Meskipun makhluk roh seperti ini tidak memiliki kecerdasan tinggi atau kemampuan tempur yang hebat, mereka sangat kuat dan memiliki daya tahan tinggi, sempurna untuk menarik hal-hal berat. Gerobak besar ini bergetar dan berderit di bawah tarikan Dibis yang kuat. Jelas bahwa mereka penuh dengan benda. Gerbong kecil tempat Duan Ye berdiri mendarat di pintu masuk Ethereal Summit dengan mantap. Para pembudidaya di dekatnya membuat jalan untuknya. Terlepas dari alam formasi intinya, Duan Ye dapat mencapai alam jiwa yang baru lahir kapan saja, sehingga sebagian besar pembudidaya lain menganggapnya sebagai kultivator alam jiwa-jiwa. Karena tempat di sekitar pintu masuk lembah tidak besar, gerobak berikut melayang di langit tinggi dalam 6 baris dan 6 kolom setelah kereta Duan Ye mendarat. Dengan api menyembur keluar dari mulut dan kaki mereka, Dibis terengah-engah sementara 36 gerobak besar yang terbuat dari batu giok putih melayang di udara. Itu pemandangan yang luar biasa. Aku, Junior Duan Ye, Master Sekte dari Sky Mountain Sect, gagal dalam mendidik putriku yang menyinggung senior. Aku di sini untuk meminta maaf. Duan Ye berjalan turun dari kereta dan berkata, kami menawarkan teratai salju berusia 1210.000 tahun, jamur lingzi berusia 310.000 tahun, 400 rumput 8 daun dewasa, 300 tingkat teratas pedang terbang, 1 tungku eliksir giok hitam, dan 100.000 batu roh tingkat atas. Kami harap kamu menerima permintaan maaf kami. Sementara Duan Ye mendaftarkan item dan jumlahnya, para pembudidaya di sekitar Ethereal Summit tercengang. Meskipun Sky Mountain Sect bukan yang paling kuat di Six Heaven, ia memiliki sumber daya paling melimpah. Sebagai sekte dengan otak terbaik untuk manajemen di Six Heaven, Sky Mountain Sect tidak hanya mencukupi kebutuhan tumbuh-tumbuhan spiritual dan binatang buas tetapi juga menukar mereka untuk sumber daya lain dengan sekte lain, terutama beberapa sekte di Seven Heaven. Sekarang mendengar daftar itu, sekte-sekte lain akhirnya tahu bahwa itu adalah yang benar-benar kaya di antara mereka. Sky Mountain Sekte memiliki banyak hal yang hanya mereka dengar tetapi belum pernah melihat. Terutama 100.000 batu roh tingkat atas, sekte lain di surga ke-6 ragu bahwa mereka bisa menyamai tawaran ini. Namun, 100.000 batu roh adalah total produksi tambang Sky Mountain Sect selama puluhan tahun. Sky Mountain Sect pasti sangat sakit karenanya. Kompensasi ini beberapa kali lebih banyak dari yang diusulkan Lingwu Master. Dalam beberapa hari terakhir, sekte mulai menaikkan harga dasar mereka secara diam-diam sementara Ethereal Summit diam. Sementara Herb King Master tidak muncul, mereka menjadi semakin cemas, terutama Sky Mountain Sect yang mengacaukan Ethereal Summit. Itu telah mengadakan pertemuan rahasia selama berhari-hari. Inti dari pergolakan baru-baru ini di Six Heaven menunjuk ke Ethereal Summit. Singkatnya, Tuan Raja Ramuan ini yang berada di surga kelima menentukan masa depan surga ke-6. Inilah sebabnya Duan Ye segera datang ke surga kelima ketika dia mendengar bahwa Raja Ramuan Tuan telah muncul, berharap mendapatkan pengampunan. Di lembah,
Hao Ren berpikir sebentar dan berkata dengan sedikit esensi sifatnya, tinggalkan 300 pedang terbang dan tungku eliksir batu giok hitam dan tidak ada yang lain. Suaranya tidak nyaring, tapi Duan Ye mendengarnya dengan jelas dengan ekspresi malu. Kata-kata murid itu mewakili Raja Ramuan Raja, tetapi Duan Ye tidak tahu apakah itu berarti Gunung Sekte Gunung telah diampuni. Mengetahui bahwa Sky Mountain Sekte unggul dalam pembuatan eliksir, Hao Ren yakin bahwa tungku eliksir giok hitam ini lebih baik daripada tungku dari Sekte Pasir Putih. Selain itu, dia berpikir bahwa 3 sekte terdekat dapat menggunakan 300 pedang terbang. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia melanjutkan, jika kamu ingin meminta maaf, kamu harus membawa Duan Yao ke sini. Duan Ye membeku mendengar kata-kata Hao Ren sementara para pembudidaya dari sekte lain saling memandang. Raja Ramuan Tuan ingin Duan Yao untuk meminta maaf secara langsung. Apakah dia mencoba untuk mendapatkan Duan Yao sebagai kuali untuk penanaman ganda? Permintaan ini ganas. Para pembudidaya di sekitar daerah bertanya-tanya bagaimana Sky Mountain Sect akan bereaksi dan mengalihkan pandangan mereka ke arah Duan Ye. Duan Ye berbagi pemikiran mereka. Karena Raja Ramuan Raja hampir tidak menerima hal-hal yang ditawarkan oleh Sekte Gunung-Gunung, dia mungkin menginginkan Duan Yao yang membuatnya marah untuk meminta maaf secara langsung. Dengan bakatnya yang luar biasa, Duan Yao bisa mencapai alam jiwa yang baru lahir jika dia berkultivasi dengan keras. Jika dia menjadi mitra kultivasi ganda dari seorang pembudidaya laki-laki, dia akan membantunya meningkatkan kekuatan kultivasinya dengan sangat. Wajah Duan Ye berubah dari pucat menjadi merah. Melihat tatapan para pembudidaya di dekatnya, dia mengertakkan giginya dan berkata, sejak senior bertanya, aku akan membawa putriku yang nakal di sini. Mendengar kata-katanya, para pembudidaya lain di sekitarnya terkejut. Bahkan harimau ganas tidak memakan anak-anaknya, tetapi Sekte Master dari Sky Mountain Sekte akan mengorbankan putrinya untuk mendapatkan pengampunan dari Tuan Raja Ramuan. Meninggalkan 2 gerobak besar yang berisi 300 pedang terbang dan tungku eliksir di pintu masuk lembah, Duan Ye pergi dengan kebencian sambil menginjak pedangnya yang terbang. Dia marah pada putrinya Duan Yao yang terus-menerus menyebabkan masalah, dan dia menempatkan Sky Mountain Sekte ke dalam bahaya kehancuran kali ini. Seorang master dari King Cheng Sekte telah memulihkan kerajaannya. Jika Tuan Rilem jiwa-jiwa dari sekte lain melakukan hal yang sama sementara Sky Mountain Sekte tidak memiliki penggarap alam jiwa Naschen, konsekuensinya jelas. Aku hanya bertindak seolah-olah aku tidak punya anak perempuan. Pikir Duan Ye saat ia bergegas menuju surga ke-6 dengan kecepatan yang dekat dengan Naschen Soul Realm. Setelah Sky Mountain Sect selamat dari bencana ini, ia akan meninggalkan semua bisnis dan mencoba untuk mencapai alam jiwa yang baru lahir dalam ratusan tahun penanaman pengasingan. Dia akan terlalu malu untuk keluar sampai semua teman-temannya mati. Sementara itu, Suyang Master telah kembali ke kamp sementara Sekte King Cheng dengan wajah bersinar penuh kesenangan. Dia memanggil 4 tuan lainnya dan murid senior Liu Heng ke tenda. Setelah melepas kunci di alam jiwa yang baru lahir dengan catatan Dharma yang mereka dapatkan dengan harga bunga esensi besi berusia 10.000 tahun, King Cheng Sekte dengan master catatan Dharma sendiri, ingin mempelajarinya secara rahasia. Sulit bagi mereka untuk menemukan lebih banyak ramuan spiritual tingkat atas yang diminta oleh Raja Herb dari Ethereal Summit. King Cheng Sekte beruntung bahwa mereka memiliki 3 bunga esensi besi untuk ditukar dengan uang kertas. Jika mereka bisa menyalin catatan pembuka esensi Herb King Master, mereka bisa menghapus kunci pada 4 tuan lainnya dari King Cheng Sekte. Kemudian, sebagai satu-satunya sekte dengan keterampilan ini, mereka bisa menaklukkan seluruh surga ke-6. Sekitar selusin kertas emas tingkat atas dan 5 kuas tinta tingkat atas ditempatkan di atas meja panjang. Cat vermilion terbuat dari bahan terbaik, bubuk tulang binatang iblis level 4. Kalian semua mencobanya. Tuan Suyang memandang mereka dan berkata dengan berat. 4 tuan dan murid senior Liu Heng mengambil kuas tinta mereka dan mulai menggambar dengan hati-hati. Mereka telah mempelajari dan menghafal nota pembuka esensi dari Herb King Master, dan tidak ada kesalahan tentang itu. Sebelum wilayahnya jatuh, Luyan Master telah menjadi Master Note Dharma. Dengan tangan kanan yang sedikit gemetar, dia menggambar nota pembuka esensi sedikit demi sedikit. Dia telah menghabiskan lebih dari 400 tahun mempelajari catatan Dharma dan dapat menggambar beberapa catatan Dharma tingkat atas. Meskipun ia kurang berpengetahuan dari para master catatan Dharma di surga ke-7, keterampilannya dalam menggambar catatan Dharma sangat bagus. Setelah 1 catatan Dharma selesai, Luyan guru berkeringat di sekujur tubuhnya. Sementara itu, 3 guru lainnya dan murid senior Liu Heng hanya menyelesaikan 2/3 dari catatan Dharma. Tidak berani berhenti,
Luyan Master mengambil sikat tinta lagi dan mulai menggambar catatan Dharma kedua dengan esensi alam sepenuhnya. Kecuali untuk beberapa catatan Dharma tingkat rendah, sebagian besar catatan Dharma memiliki persentase kegagalan tertentu, terutama ketika menggambar catatan Dharma baru. Bahkan Luyan Master, Master catatan Dharma, tidak yakin bahwa ia dapat berhasil pada percobaan pertamanya. Dalam sekejap mata, Luyan Master menyelesaikan puluhan catatan Dharma sementara 3 guru lainnya dan Liu Heng telah menarik hampir 100 dari mereka. Ditempatkan di atas meja panjang, catatan Dharma tampak megah dengan kilau keemasan mereka. Notes ini dibuat secara khusus, dan masing-masing berharga batu roh tingkat atas. Bahkan murid senior Liu Heng belum menyentuh begitu banyak surat kabar tingkat atas. Di permukaan, setiap nada Dharma digambar dengan sempurna, menyerupai nada Dharma dari Raja Ramuan Raja. Selamat mencoba, kata Master Suyang. Liu Heng mengambil satu catatan Dharma dan memindahkan esensi sifatnya ke dalamnya. Catatan Dharma terbakar dan menembakkan cahaya. Cahaya menerpa dahi satu tuan, dan dia tersandung ke belakang, hampir menabrak tenda. Tuan itu merasakan sedikit melonggarkan catatan penguncian esensi di tubuhnya. Sebelum dia bisa bahagia tentang itu, dia merasakan kekuatan nota penguncian esensi meningkat tiba-tiba dan menjepit meridiannya. Catatan pembuka esensi buatan sendiri tidak dapat memecahkan catatan penguncian esensi. Sebaliknya, not yang mengunci esensi menyerap energi dari not Dharma yang dibuat sendiri. Coba lagi. Suyang Master memerintah dengan tegas. Liu Heng mengeluarkan catatan Dharma lain, tetapi hasilnya sama. Setelah memotret sekitar selusin catatan Dharma, Sang Empu sedang bereksperimen dengan hampir menangis sejak ia jatuh dari ranah Core Formation Core tingkat menengah ke level rendah. Melihat kegagalan itu, Suyang Master akhirnya menghentikan Liu Heng. Mengambil kuas tinta, ia menggambar 10 catatan Dharma dengan sangat hati-hati. Meskipun ia bukan seorang ahli dalam catatan Dharma, ia telah memulihkan kekuatan alam jiwa baru lahirnya dan dengan demikian dapat membuat catatan Dharma yang lebih kuat. Kuas tinta kelas atas, cat vermilion tingkat atas, dan kertas Dharma tingkat atas. Catatan Dharma yang ditarik oleh Suyang Master tampak bercahaya. Dari 10 catatan Dharma, hanya satu yang mengedarkan esensi alam dan dapat digunakan. Bang! Dia melontarkan catatan Dharma ini ke salah satu tuan. Master ini bergetar di seluruh, dan esensi sifatnya dari alam jiwa Naschen hampir meledak. Tapi segera, dia turun dari Core Formation Realm Top Tier ke Mid Tier. Sekte Qingcheng unggul dalam catatan Dharma, tetapi mereka tidak tahu bahwa catatan Dharma yang mereka dapatkan sebelumnya adalah yang unik. Itu harus diciptakan oleh esensi alam 5 unsur yang seimbang yang dipandu oleh Life Death Notes. Para master saling memandang dengan wajah pucat di tenda. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat dan temukan lebih banyak ramuan spiritual. Para murid Sekte Qingcheng di luar tenda mendengar deru guru Suyang yang datang dari dalam. Bab 633. Tebing pertobatan di Sky Mountain Sect. Dengan tangannya terkunci di Ice Fire Sakle yang berwarna-warni, Duan Yao menatap dinding di gua ketika dia merasakan fluktuasi dalam susunan-susunan di pintu masuk gua. Bu! Duan Yao segera berdiri. Dalam beberapa hari terakhir, ibunya telah menyelinap makanan kepadanya. Kalau tidak, dia akan pingsan sejak dulu karena kelaparan. Namun, bukan ibunya, melainkan ayahnya, Sekte Master Sky Sekte Gunung, yang memasuki gua. Sedikit terkejut, Duan Yao mengerutkan bibirnya dan duduk di ranjang batu. Ayah masih mencintaiku, pikirnya sambil menundukkan kepalanya dan memasang tampang yang salah tanpa bicara. Kerusakan parah yang diterima Sky Mountain Sekte memberinya pelajaran besar, membuatnya sadar bahwa orang-orang kuat memiliki keputusan akhir. Dia telah berpikir dengan hati-hati dalam beberapa hari terakhir dan ingin mengejar kekuatan absolut. Tentu saja, kebenciannya pada Hao Ren tidak sedikit berkurang. Jika dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya, dia mungkin tidak akan menunjukkan belas kasihan. Keluarlah denganku. Dengan wajah gelap, Duan Ye berjalan mendekat dan berkata dengan dingin. Duan Yao menatap Duan Ye, heran. Mengambil kunci giok putih, Duan Ye menyentuhnya di belenggu, membuka kunci lengan Duan Yao. Ice Fire Sakle ini adalah harta Dharma yang digunakan pada orang-orang yang dihukum, dan Duan Ye menyimpan kuncinya. Bahkan ibu Duan Yao tidak berani mencurinya. Mendapatkan kembali kebebasannya, Duan Yao senang di dalam, tetapi dia tidak berani menunjukkannya. Ayah tidak tahan untuk mengunci aku terlalu lama, pikir Duan Yao sambil menggosok tangannya dan mengikuti Duan Ye keluar dari gua. Duan Ye melepaskan pedang terbang dan menarik Duan Yao ke atasnya. Setelah beberapa hari di penjara,
Duan Yao goyah karena lemah. Dia memperbaiki pakaiannya, berpikir bahwa dia akan dibawa ke istana penuntut hukum untuk hukuman lainnya. Lagi pula, bukan gaya ayahnya untuk membebaskannya setelah beberapa hari di penjara. Namun, hukuman lain akan lebih baik daripada Ice Fire Sakle. Sambil menggertakkan giginya, dia siap menerima lebih banyak hukuman. Di bawah pedang terbang, Sky Mountain Sekte yang dulu makmur berada dalam kondisi buruk. Meskipun struktur utama masih utuh, banyak bangunan hancur dan menjadi reruntuhan. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka karena menghancurkan sekte kita. Melihat ini, Duan Yao terasa berat. Dia mengumpulkan pikirannya dan menyadari bahwa pedang terbang itu tidak terbang menuju pusat sekte gunung-gunung tetapi di luar sekte. Ayah, kemana kamu membawaku? Duan Yao bertanya dengan khawatir. Dia tahu bahwa dia harus menerima hukuman atas kesalahan yang dia lakukan, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan dikeluarkan dari sekte tersebut. KTT Ethereal di surga kelima, kata Duan Ye. Duan Yao membelalakkan matanya dan bertanya, ayah, kamu menyerahkan aku untuk... Duan Ye tidak berbicara dengan wajah dingin. Ayah, aku ingin melihat ibu. Aku ingin melihat Grand Paman Master. Duan Yao mencoba melawan. Dengan lambaian tangannya, harta dharma berbentuk tali putih mengikat tangannya. Grand Paman Guru sudah setuju, kata Duan Ye dengan suara rendah. Sebelum dia pergi ke gunung belakang untuk Duan Yao, Duan Ye telah memberitahu Lingwu Master tentang permintaan KTT Ethereal. Setelah turun ke yayasan-yayasan, Lingwu Master hanya melambaikan tangannya dengan wajah sedih, tidak memberikan pendapat. Sky Mountain Sect telah mencapai momen kematian hidup, dan mereka bahkan tidak bisa berjuang di depan saingan mereka yang 100 kali lebih kuat dari mereka. Tidak peduli seberapa besar Guru Lingwu mencintai Duan Yao, dia harus dikorbankan. Bagi Lingwu Master dan Duan Ye, sekte gunung-gunung yang berusia 1000 tahun lebih penting. Duan Ye tidak memberitahu ibu Duan Yao tentang hal ini karena dia tahu dia akan gila dengan berita ini. Duan Yao membelalakkan matanya, tidak berharap bahwa Guru Lingwu yang paling mencintainya akan setuju untuk memberikannya. Ketika Grand Master pamannya dalam bahaya, dia telah memblokir untuknya dengan tubuhnya sendiri, tapi... Duan Yao menoleh untuk melihat wajah Duan Ye yang dingin. Terlepas dari keluhannya tentang ayahnya, dia selalu berpikir bahwa ayahnya akan melindunginya. Namun, tampaknya kehidupan dan nasib putrinya jauh lebih penting daripada Sky Mountain Sect. Hanya ada satu Sky Mountain Sekte, tapi dia bisa memiliki lebih banyak anak perempuan. Berdiri di atas pedang terbang dalam keheningan, Duan Yao berhenti berteriak, dan gigi putihnya menggigit bibirnya. Jika bukan karena statusnya sebagai satu-satunya putri dari Sky Sekte Gunung Guru, dia akan menjadi kualis orang pembudidaya alam jiwa Naschen sejak lama karena bakatnya yang luar biasa. Tapi sekarang dia tanpa perlindungan. Ketika Duan Ye tetap diam tanpa menawarkan kata penghiburan, Duan Yao merasa sangat tertekan sehingga dia mulai menangis. Seorang kultivator rilem formasi inti menyapu mereka menginjak pedang panjang hijau. Kakak senior, kakak senior. Duan Yao memanggil tiba-tiba. Pembudidaya ini adalah Ye Yan, pembudidaya yang telah membawa Duan Yao ke surga kelima untuk menyelidiki situasi di Sekte Pasir Putih. Kakak senior ini sangat tampan, dan bakat kultivasinya hebat. Sebagai murid pertama Duan Ye, ia adalah saudara paling senior di cabang Duan Ye. Ye Yan sangat menyukai Duan Yao dan selalu melakukan kebaikan untuknya, mengklaim bahwa dia akan melindunginya sepanjang hidupnya. Melihat Ye Yan, Duan Yao berpikir bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkannya dan memanggilnya dengan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tidak merasakan apa-apa untuk Ye Yan, dia tersentuh melihat dia datang dan menyelamatkannya dengan risiko hidupnya sendiri. Aku lebih suka menikahi kakak senior Ye Yan daripada memasuki KTT Ethereal dan dihina. Tuan, Cuxiong Sekte mendapatkan satu catatan dharma dari Herb King Master setelah menemukan sepotong kayu hijau berusia 10.000 tahun dan 2 potong rumput jiwa. Kultivator besar lainnya di Naschen Soul Realm memulihkan kerajaannya. Petik 2. Ye Yan berkata dengan hormat setelah gagah. Wajah Duan Ye menjadi gelap mendengar berita itu, mengetahui bahwa waktu tidak ada di pihak Sky Mountain Sect. Sekarang hampir semua petani Naschen Soul Realm di surga ke-6 kehilangan wilayah mereka, kekuatan mereka adalah sama. Namun, jika lebih banyak Naschen Soul Realm penggarap dari sekte lain memulihkan wilayah mereka, Sky Mountain Sect akan berada dalam bahaya nyata. Jika mereka tidak bisa memadamkan kemarahan Tuan Raja Ramuan, Tuan ini tidak perlu menggerakkan jari sendiri. Sebaliknya, dia hanya perlu mengumumkan bahwa siapapun yang menghancurkan Sky Mountain Sect akan mendapatkan lebih banyak catatan pembuka esensi, dan Sky Mountain Sect akan benar-benar hancur.
Temukan semua ramuan spiritual yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Perintah Duan Ye. Ya, Tuan. Ye Yan mengangguk dan melihat ke arah Duan Yao yang ada di belakang Duan Ye. Duan Yao memohon pada Ye Yan dengan matanya, tetapi kakak laki-lakinya segera memalingkan muka. Seketika, Duan Yao merasa dingin di dalam. Dengan bakat terbaik dan kekuatan terbesar di antara generasi muda, Ye Yan mungkin akan menjadi master sekte berikutnya dari Sky Mountain Sect ratusan tahun kemudian sebagai murid paling senior dari master sekte saat ini, Duan Ye. Hanya Mu Lianshan, murid favorit penatua pertama, yang bisa bersaing dengannya. Namun, dalam bencana di surga kelima, Mu Lianshan turun ke yayasan-yayasan pendirian dan tidak bisa bersaing dengan Ye Yan lagi. Karena tanggung jawabnya untuk bisnis sekte, Ye Yan tidak menerima misi penyelidikan di surga kelima. Dia tetap di sekte dan mempertahankan Core Formation Realm kelas menengah. Di bawah situasi ini, Ye Yan akan maju terus, dan tidak bijaksana jika dia membuat marah Duan Ye. Dia memang menyukai Duan Yao, tetapi masa depannya lebih penting. Selain itu, Duan Yao akan segera menjadi kuali seorang pembudidaya agung, dan dia tidak akan memperhatikan wanita seperti itu. Itu sebabnya dia tidak menawarkan kata penghiburan kepada Duan Yao, takut bahwa Duan Ye akan curiga bahwa dia memiliki hubungan intim dengan Duan Yao. Menginjak pedang terbangnya, Duan Ye bergegas menuju surga kelima melalui awan. Melihat kembali Sky Sekte Gunung yang menjadi lebih kecil dan lebih kecil di matanya, Duan Yao tetap diam. Dia memiliki kehidupan yang mudah, tetapi sekarang semuanya telah berubah sepenuhnya. Dia berpikir bahwa dia akan bahagia selamanya, tetapi sekarang dia mengerti bahwa kebahagiaannya dibangun di atas keuntungan Sky Mountain Sekte atas sekte lain. Ketika mereka menemukan kekuatan yang berada di atas Sky Mountain Sect, dia, putri dari Master Sekte yang bermartabat, lebih rendah dari barang dagangan. Nasib Sekte Gunung-Gunung ada di tanganmu. Lakukan apapun yang dikatakan oleh Raja Herbal Tuan, dan mungkin kamu bisa menyelamatkan Sekte. Jika kamu tidak ingin Sky Mountain Sect turun, jika kamu masih mengasihani ratusan ribu murid, kamu. Duan Ye tidak melanjutkan. Dia telah memutuskan bahwa setelah Duan Yao dikirim ke KTT Ethereal dan telah membantu Sky Mountain Sect selamat dari bencana ini, dia akan hidup dalam pengasingan. Dia akan menyerahkan sekte itu kepada para penatua atau menunjuk master sekte baru. Dengan sifat misterius dari Raja Ramuan Raja, mungkin bukan hal buruk bagi Duan Yao untuk dibawa ke lembah. Bahkan jika Sky Mountain Sekte akan dihancurkan oleh orang lain, Duan Yao akan tetap hidup. Dekat Ethereal Summit, tembakan lampu merah ke langit. Maniu Master of Chuxiong Sect memang memulihkan Naschen Soul Realm-nya, dan dia melepaskan gelombang penindasan. Sorakan nyaring terdengar di Kam Chuxiong Sect di timur. Para pembudidaya sekte lain tampak cemburu atau cemas sementara para tuan yang belum memulihkan alam mereka mengamuk di tenda masing-masing. Karena Ethereal Summit hanya menginginkan jenis-jenis ramuan spiritual tertentu, sekte-sekte di surga keenam berputar mencari untuk menemukan mereka. Duan Ye mendarat di pintu masuk lembah KTT Ethereal dengan Duan Yao yang tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tangannya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Swoosh, Little White mendarat di pintu masuk dan menatap Duan Yao, jelas keluar untuk membawa Duan Yao ke lembah. Aku khawatir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Melihat Duan Yao, Duan Ye mencoba mengatakan sesuatu. Namun, Duan Yao mengabaikannya dengan hati dingin dan duduk di belakang Little White. Dia melepaskan ikatan dua liontin batu giok dari pinggangnya dan melemparkannya ke Duan Ye. Bawa ini ke ibuku. Aku, Duan Yao, tidak akan kembali, hidup atau mati. Katanya. Pengorbanannya untuk Sky Mountain Sect adalah pembayarannya kepada orang tuanya karena membesarkannya. Mulai sekarang, tidak ada apapun di antara mereka. Membawa Duan Yao, Little White terbang ke lembah yang dilindungi oleh bola energi merah. Menonton Duan Yao menghilang melalui formasi arai, Duan Ye menggelengkan kepalanya dengan hati yang patah dan pergi. Bab 634. Sambil menyambar bulu Little White, Duan Yao memasuki KTT Ethereal dan melihat selusin anak singa salju makan berguling-guling di tanah sementara Babel Spiritual Treasure, perisai emas, terbang di sekitar lembah. Hao Ren dan 3 gadis cantik sibuk bekerja di ladang spiritual tanpa alas kaki. Ketika Little White menempatkan Duan Yao di tanah, perisai emas yang bosan menembakkan cahaya keemasan ke pantat Little White. Little White melompat dan segera terbang untuk bertarung dengan perisai emas. Berdiri di lembah dalam kebingungan, Duan Yao tidak melihat Master Raja Ramuan yang legendaris. Dia melihat 3 gadis cantik di samping Hao Ren dan menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang bernama Zhao Yanzi. Dia merasa bingung. Terbang dengan cakram hitamnya,
Zhen Chongming bergerak melintasi sudut lembah, membuat tanda. Arsitektur dan susunan-susunannya serupa. Keduanya diperlukan untuk membuat struktur terlebih dahulu. Zhen Chongming mengamati medan dan arah dari 5 elemen sebelum membangun formasi susunan besar. Melihat mereka bekerja dengan sibuk, Duan Yao yang siap mati melihat ke sekeliling dan tidak tahu harus berbuat apa. Kemarilah. Hao Ren berdiri di bidang spiritual dan memberi isyarat padanya. Duan Yao berjalan mendekat. Dia ingin mati dengan Hao Ren, tetapi belatinya telah disita sebelum dia dikunci di tebing pertobatan di Sky Mountain Sect. Tanpa senjata, dia bukan tandingan Hao Ren dengan tinjunya. Lu Linlin dan Lu Lili menatap Duan Yao dengan hati-hati. Namun, Xie Yujia menatapnya dengan simpati. Setelah pertempuran besar, Ethereal Summit berantakan, tapi semuanya tertib seperti Hao Ren, Xie Yujia, dan yang lainnya bekerja di sana. Hao Ren menatap Duan Yao dari atas ke bawah dan melihat jejak air mata di wajahnya, serta dua memar ungu di pergelangan tangannya di mana kulitnya telah membusuk begitu banyak sehingga tulangnya terbuka. Sky Mountain Sect tanpa ampun, pikir Hao Ren. Yujia, berikan 2 pil detoksifikasi, kata Hao Ren. Oke. Yujia telah memperhatikan luka jelek di pergelangan tangan Duan Yao dan merasa sakit saat berpikir bahwa Duan Yao hampir semudah Zhao Yanxi. Dia mengambil 2 pil dari cincinnya dan melemparkannya ke Duan Yao. Namun, Duan Yao menamparkan kedua pil level 4 dengan tangan kanannya. Pil eliksir yang berharga jatuh ke ladang berlumpur. Duan Yao menggembungkan pipinya dan berkata, "Aku tidak ingin belas kasihanmu." Bocah yang tidak tahu berterima kasih, para saudari Lu hendak memberi kuliah padanya, tetapi Hao Ren mengangkat tangan dan menghentikan mereka. Xie Yujia menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir bahwa temperamen gadis muda ini sama panasnya dengan Zhao Yanxi. Ada sekitar setengah akrel lahan tersisa. Kamu bisa membersihkannya. Setelah menarik Lu bersaudara keluar dari ladang air, Hao Ren berkata kepada Duan Yao. Duan Yao memelototi Hao Ren, tidak bisa menekan amarahnya. Yujia, keluar dan biarkan dia melakukannya, kata Hao Ren kepada Xie Yujia. Setelah ragu-ragu selama setengah detik, Xie Yujia mengangguk dan berjalan keluar dari lapangan. Dia perlu menyingkirkan ramuan spiritual dari 2 sekte, dan dia harus membuat lebih banyak catatan pembuka esensi sejak mereka habis. Keluar dari lembah, para pembudidaya dari berbagai sekte terbang di sekitar Ethereal Summit. Setelah Suyang Master dari King Cheng Sekte dan Maniu Master of Chuxiong Sekte memulihkan kerajaan mereka, semua sekte di surga ke-6 mencoba yang terbaik untuk mencari ramuan spiritual yang disebutkan Xie Yujia. Sementara semua ranah pembajak Naschen Soul Realm terkunci, orang-orang yang melepas kunci pertama-tama akan memiliki keunggulan absolut dibandingkan sekte lainnya. Sambil menggertakkan giginya dan dengan air mata berlinang, Duan Yao menatap para pembudidaya di luar lembah dan kemudian melompat ke ladang air. Karena luka yang ditimbulkan oleh Ice Fire Sakle, tangannya ditutupi oleh memar ungu dan daging busuk, tetapi dia tidak punya pilihan sekarang setelah ayahnya meninggalkannya di Ethereal Summit. Dia bukan lagi putri dari guru sekte gunung-gunung atau mutiara dari sekte gunung-gunung. Semua kesombongannya hilang. Sambil menangis, dia mencari batu-batu di ladang air sebelum memindahkannya. Dalam belasan tahun terakhir, satu-satunya pekerjaannya adalah berkultivasi dan tidak perlu melakukan hal lain. Di Sky Mountain Sect, tugas-tugas seperti memperbaiki bidang spiritual adalah pekerjaan yang paling rendah, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukannya. Pergelangan tangannya yang memar terasa sakit seperti terbakar ketika dia mencelupkannya ke dalam air. Hao Ren berdiri di dekat ladang dan menyaksikan pekerjaannya, diapit oleh saudara Lu yang pendiam. Mendengar bahwa Sky Mountain Sekte meninggalkannya, Duan Yao menangis lebih keras. Namun, dia menelan air matanya setelah bertemu dengan tatapan dingin Hao Ren. Wang Dong, penatua pertama Sky Mountain Sekte, berharap untuk melihat Raja Ramuan Raja. Suara luar biasa terdengar di luar lembah. Duan Yao meluruskan punggungnya yang sakit dan memandang ke arah pintu masuk lembah. Ayah tidak bisa membiarkan aku pergi. Dia pasti telah mengirim penatua pertama untuk membawaku kembali. Dengan hormat, Sky Mountain Sekte menawarkan 3 palu emas 10.000 tahun untuk 1 catatan Dharma dari guru. Suara penatua pertama Sky Sekte Gunung bangkit lagi. Sky Mountain Sect. Hao Ren mengedarkan esensi sifat penuhnya. Sky Mountain Sect harus menggandakan penawaran. Ya, setelah beberapa saat ragu, penatua pertama menjawab dengan segera, "Oke. Selama tuannya memaafkan kami, Sky Mountain Sect akan mencoba yang terbaik." Mendengar kata-kata penatua pertama, air mata Duan Yao jatuh lagi. Dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Duan Yao,
yang berarti bahwa dia benar-benar ditinggalkan. Apa yang dipedulikan Sky Mountain Sekte adalah mendapatkan catatan Dharma alih-alih membawa Duan Yao kembali. 3 palu emas 10.000 tahun dan 3 drum kulit kuningan 10.000 tahun untuk 1 nota Dharma. Penatua pertama Sky Mountain Sekte berteriak dengan ketulusan yang luar biasa dan sedikit cemas dalam suaranya. Dia adalah salah satu tetua Sky Mountain Sect yang mengelilingi Ethereal Summit. Namun, waktu telah berubah, dan dia harus mengakui kekalahan. Setelah semua, catatan pembuka esensi telah mengendalikan semua sekte di surga ke-6. Putih kecil, teriak Hao Ren. Little White yang telah bermain-main dengan perisai emas menembak ke gua Xie Yujia tinggal dan terbang keluar dari lembah dengan catatan Dharma di mulutnya. Kemudian kembali dengan herbal spiritual level 6 dari Sky Mountain Sect. Ramuan spiritual ini masih segar. Sky Mountain Sekte memang kaya raya. Terima kasih atas catatan Dharma, Guru. Penatua pertama dari Sky Mountain Sekte pergi dengan catatan itu. Mendengar suara tetua pertama semakin jauh, Duan Yao memiliki ekspresi kaku di wajahnya sementara giginya hampir mematahkan bibir merahnya. Tidak ada yang peduli padanya, seorang kultivator kecil di alam formasi inti tingkat rendah. Di depan perbedaan kekuatan yang besar, yang diinginkan Sky Mountain Sect adalah untuk meredakan kemarahan Raja Ramuan Raja, jadi dia akan membiarkan sekte itu hidup. Bahkan dengan harga 2 kali lipat, Sky Mountain Sekte akan mencoba untuk memulihkan alam para pembudidaya Naschen Soul Realm-nya. Saat penatua pertama dari Gunung Sekte-Sekte pergi, suara lain terdengar di pintu masuk lembah. Murid senior dari Sekte Qing Cheng, Liu Heng, menawarkan 3 tahun Dapne kepada guru. Setelah membalikkan penyimpanannya, Qing Cheng Sekte telah menemukan Dapne yang berusia 10.000 tahun dan bergegas menawarkannya ke Ethereal Summit. Sekarang semua sekte sedang mencari ramuan spiritual seperti orang gila, takut bahwa Herb King Master akan menaikkan harganya secara tiba-tiba. Namun, bahkan jika harganya naik menjadi 6 ramuan spiritual, mereka masih harus menerimanya seperti yang dilakukan Sky Mountain Sect. Ethereal Summit memiliki hak penetapan harga, dan mereka berada di bawah kendalinya. Bawa mereka, jawab Hao Ren. Little White yang baru saja kembali ke lembah harus terbang lagi untuk membawa kembali ketiga ramuan spiritual. Pada saat ini, Xie Yujia baru saja selesai menggambar catatan baru, dan Little White mengeluarkannya. Terima kasih atas catatannya, Tuan. Suara Liu Heng bergetar dengan gembira. Para pembudidaya dari sekte lain berwarna hijau karena iri. Jika mereka tidak berada di wilayah Master Raja Ramuan, mereka akan mengambil catatan dengan paksa. Sebuah catatan yang bisa memulihkan alam yang hilang untuk pembudidaya alam jiwa Naschen sudah cukup untuk menyebabkan pertempuran berdarah antara sekte. Inilah sebabnya mengapa Tuan yang telah kehilangan alam mereka tetap dekat dengan KTT Ethereal alih-alih tinggal di sekte mereka sendiri di surga ke-6. Jika catatan meninggalkan wilayah KTT Ethereal, mereka pasti akan dirampok. Karena kehadiran Raja Ramuan Raja di lembah, sekte-sekte ini belum memulai pertarungan mereka. Selain itu, para penggarap realiti jiwa Naschen yang telah memulihkan alam mereka berani untuk tidak bertarung di sini. Mengenai para master yang belum memulihkan alam mereka tidak berani meninggalkan KTT Ethereal. Jika mereka melakukannya, mereka akan dibunuh oleh para kultivator Naschen Soul Realm yang telah memulihkan alam mereka. Ketika Liu Heng dari Qing Cheng Sekte menerima surat itu, para pembudidaya dari sekte lain dengan cepat terbang ke kamp masing-masing untuk melaporkan berita tersebut. Karena beberapa master telah memulihkan alam mereka, dan yang lain masih tetap di alam formasi inti, atmosfer di sekitar Ethereal Summit menjadi lebih intens. Untuk beberapa catatan yang digambar Xie Yujia, sekte di surga ke-6 telah membalik istana harta karun mereka. Oke. Zhen Chongming menyelesaikan inspeksi dan mendarat di samping Hao Ren sambil menginjak dis hitamnya. Aku sudah selesai menandai. Jika kamu dapat menemukan 15 pembudidaya Realm Soul baru, 150 pembudidaya Realm Formasi Inti, dan 1.500 pembudidaya Realm Yayasan Pendirian, aku akan membantu kamu membangun kembali formasi Grand Array. Petik 2. Dia telah melewatkan kelas untuk datang ke sini dan tidak sabar untuk kembali. Dengan senyum, Hao Ren mengedarkan sejumlah kecil esensi alam di tubuhnya dan berteriak, dalam 2 jam berikutnya, 4 ramuan spiritual level 4 dapat ditukar dengan 1 not pembuka esensi. Mengetahui bahwa Xie Yujia menghabiskan esensi alam pada menggambar catatan, Hao Ren menaikkan harga tanpa ragu-ragu. Mendengar pengumuman Hao Ren, para pembudidaya di luar tercengang. Jika harga terus naik seperti ini, semakin mereka menemukan ramuan spiritual, semakin tinggi harga yang akan mereka bayar. Suasana semakin intens.
Mereka harus mencari lebih keras untuk ramuan spiritual dan menyerahkannya ke Ethereal Summit secepat mungkin. Para pembudidaya alam jiwa Naschen dapat memperdagangkan kekuatan budidaya senilai 100 tahun untuk satu nada, kata Hao Ren setelah jeda singkat. Bab 635. Ketika kondisi baru Hao Ren diumumkan, puluhan pembudidaya yang berlama-lama di pintu masuk lembah segera terbang ke kamp masing-masing. Mereka telah berdiri di pintu masuk untuk menerima instruksi dari Herb King Master dan melaporkan kembali berapa banyak sekte yang mendapatkan catatan pembuka esensi. Beralih untuk melihat Duan Yao yang berwajah batu dan acak-acakan, Hao Ren menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, semua tuan yang belum memulihkan kerajaan mereka bergegas menuju lembah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Herb Raja Master ingin mereka lakukan, dan mereka enggan kehilangan kekuatan kultivasi senilai 100 tahun, sulit untuk menemukan ramuan spiritual level 6. Mereka lebih suka kehilangan kekuatan kultivasi 100 tahun mereka untuk memulihkan Naschen Soul Realm, sehingga mereka tidak akan khawatir tentang kemungkinan serangan dari para pembudidaya Naschen Soul Realm yang telah mendapatkan kembali kerajaan mereka. Xie Yujia keluar dari guanya setelah merasa bahwa banyak pembudidaya berkumpul di pintu masuk Ethereal Summit. Junior ingin bekerja untuk Tuan. Tolong bawa aku, Tuan. Penggarap ini yang sombong dan di Naschen Soul Realm diperas ke pintu masuk, berjuang untuk tempat di barisan depan dengan harapan bahwa Tuan Raja Herbal akan memilih mereka. Pemandangan ini tercengang para murid Realm Formasi Inti. Di depan Herb King Master dari Ethereal Summit, para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir ini semuanya kehilangan martabat mereka. Hanya para Master Sky Mountain Sekte yang relatif berhati-hati, bukan karena mereka tidak ingin merekomendasikan diri mereka sendiri, tetapi karena mereka pikir Raja Herb tidak akan memilih mereka. Berdiri di ladang spiritual di lembah, Duan Yao memandangi pemandangan gila di pintu masuk lembah dan kemudian pada Hao Ren yang berwajah dingin, terkejut bahwa satu kalimat sederhana darinya memiliki kekuatan yang begitu besar. Master Realm Naschen Soul yang tinggi ini berjuang untuk bekerja untuk Ethereal Summit. Orang-orang yang berada di Naschen Soul Rim teratas berada di barisan depan, dan aku akan memilih dengan hati-hati, kata Hao Ren. 12 master yang telah berada di Naschen Soul Realm tingkat atas berdiri di barisan depan, termasuk Liang Master dari New Sun Sek. Melalui bidang energi merah, Hao Ren menyadari bahwa dia membutuhkan 3 lagi. Dia berkata, aku butuh 3 dari Sky Mountain Sek. 3 pembudidaya Sky Mountain Sekte yang berada di tingkat menengah Naschen Soul Realm saling memandang dengan terkejut dan segera berjalan. Sekte lain cemburu ketika mereka melihat Sky Mountain Sek mengambil 3 tempat. Sky Mountain Sek memiliki 3 pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat menengah dan 5 pembudidaya Naschen Soul Realm tingkat rendah. Satu-satunya pembudidaya yang berada di atas tingkat menengah adalah Lingwu Master, dan dia telah dipukuli ke alam pendirian yayasan dari alam Naschen Soul Realm, dan dia masih beristirahat di sekte. Sekte lain mengira bahwa Sky Mountain Sek tidak akan dipilih dan telah bersiap untuk membagi sumber daya Sky Mountain Sek di antara mereka setelah memulihkan kerajaan mereka. Namun, Raja Herb telah memilih 3 pembudidaya dari Sekte Gunung-Gunung dalam satu napas yang mengejutkan mereka. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani menyuarakan keluhan mereka. Jika Herb King Master tidak memberi mereka catatan pembuka kunci, mereka akan selamanya tetap berada di alam formasi inti, yang berarti kematian bagi diri mereka sendiri dan sekte mereka. Yujia, apakah kamu memiliki 15 catatan? Hao Ren melihat ke belakang dan bertanya Xie Yujia dengan suara lembut. Xie Yujia mengangguk sambil berdiri di pintu masuk guanya. Ketika dia berada di gua tempat tinggalnya, dia menggambar dan berhasil membuat lebih dari 20 catatan. Catatan kehidupan kematian King Feng Hermit mengandung sejumlah besar esensi alam 5 unsur, dan mereka disempurnakan lagi sebelum membuat catatan Dharma. Di sisi lain, Xie Yujia telah menerima nilai penuh pada kursus menggambar teknik di universitas. Hati-hati, Xie Yujia mengingatkan saat dia berjalan menuruni tangga dan menyerahkan 15 catatan kepada Hao Ren. Sambil tersenyum, Hao Ren membagi catatan di antara Lu Linlin dan Lu Lili. Menjentikkan dengan jari mereka, saudara-saudara perempuan Lu menembakkan 15 not ke dahi para tuan. Karena para pembudidaya di luar tidak bisa melihat bagian dalam lembah, mereka ditembak sebelum mereka bisa menghindar. Mereka takjub dengan keterampilan membuat catatan. Bang! 15 Naschen Soul Realm Master memulihkan alam mereka secara instan. Tidak berani menunjukkan kegembiraan mereka, mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan kami, Tuan. Ketika mereka jatuh dari alam jiwa yang baru lahir ke alam formasi inti, mereka merasa seperti makhluk abadi yang berubah menjadi manusia.
Setelah kembali ke alam jiwa Naschen, perasaan lega mereka hampir sama kuatnya dengan kegembiraan mereka ketika mereka pertama kali mencapai alam jiwa-jiwa. Masih terlalu dini untuk merayakannya. Catatan pembuka esensi ini hanya efektif selama 60 tahun. Namun, sisa energi dari penguncian esensi akan larut jika kamu tidak mengacaukan Ethereal Summit di masa depan, kata Hao-Ren. Setelah menatap Hao-Ren dengan terkejut selama beberapa detik, Xie Yujia menyadari bahwa Hao-Ren telah menebus ketakutan para pembudidaya Naschen Soul Realm ini sehingga mereka tidak akan membuat masalah. Dia menundukkan kepalanya sambil tersenyum, berpikir bahwa Hao-Ren kadang-kadang bisa licik. Benar saja, para pembudidaya di luar lembah saling memandang dengan waspada, takut bahwa alam mereka akan dikunci lagi. Selain itu, aku membutuhkan 150 pembudidaya Realm inti formasi dan 1.500 pembudidaya Realm yayasan. Sky Mountain Sekte harus membawa mereka ke sini dalam waktu setengah jam, kata Hao-Ren. Mendengar kata-kata kasual Hao-Ren di lembah, para pembudidaya luar terkejut lagi. Tuan Raja Herbal menginginkan sejumlah besar pembudidaya tingkat rendah dari Sky Mountain Sect untuk datang ke sini. Apakah dia berencana untuk membunuh kekuatan utama Sekte Gunung-Gunung melalui tangan kita, para pembudidaya alam jiwa yang baru lahir? Pikir mereka. Di lembah, Duan Yao juga menatap Hao-Ren dengan heran, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Mengabaikannya, Hao-Ren mulai menghabiskan waktu dengan mempraktikkan teknik tinju mendasar dari East Dragon Palace. Menonton Hao-Ren dengan bingung, Duan Yao tiba-tiba merasa seperti dia sangat misterius. Dia telah berlatih seni bela diri sejak usia dini dan memiliki keterampilan yang solid. Ketika dia menyaksikan pukulan dan tendangannya yang kuat, dia tahu bahwa kekuatan Hao-Ren tidak rendah. Namun, dia hanya sedikit terkejut. Dia kembali ke pekerjaannya di bidang spiritual. Sky Mountain Sect didukung ke sudut, dan nasibnya dipegang di tangan Ethereal Summit. Karena sepertinya dia tidak akan menjadi kuali untuk budidaya ganda, dia akan menanggung penghinaan. Hanya sesaat kemudian, pasukan pembudidaya Sky Mountain Sect turun ke surga kelima dari surga keenam. 150 pembudidaya di atas Realm Formasi Inti Menengah dan 1.500 pembudidaya di Realm Yayasan Pendirian Tingkat Atas berbaris di langit yang tinggi di atas Ethereal Summit dengan ekspresi cemas. Setelah melihat serangan kelompok Sky Mountain Sect di Ethereal Summit, Hao-Ren tahu para kultivator ini akrab dengan formasi susunan dan disiplin. Seperti para prajurit Laut Timur di bawah pelatihan Zhao Kuo, para pembudidaya ini tidak akan lari dari musuh yang kuat dengan panik. Ini sebabnya Hao-Ren memikirkan Sky Mountain Sect pertama ketika dia mempertimbangkan untuk memperbaiki formasi array karena Sky Mountain Sect memiliki sejumlah besar pembudidaya yang disiplin. Chongming, kamu bertanggung jawab atas jangkauan luar, kata Hao-Ren kepada Zhen Chongming. Oke. Dengan menjentikkan jari, Zhen Chongming terbang keluar dari lembah dengan cakram hitam. Para Master Realm jiwa-jiwa berpikir Zhen Chongming tampak cukup akrab karena dia mirip dengan pencuri anak legendaris yang mencuri ramuan spiritual mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani menyuarakan kecurigaan mereka sekarang. Zhen Chongming akan membangun formasi array yang kuat bernama formasi array Seven Stars Eight Poles. Itu memiliki variasi lebih sedikit daripada formasi array biduk besar sebelumnya, tapi itu 3 kali lebih kuat. Jika berhasil diaktifkan, itu bisa dengan mudah memblokir serangan dari pembudidaya Realm Soul. Setelah formasi array bintang biduk dihancurkan, Zhen Chongming sangat marah dan memutuskan untuk membangun tempurung kura-kura super kuat kali ini karena dia tidak berpikir Hao-Ren bisa mengendalikan formasi susunan dengan benar. Kamu, kemari. Zhen Chongming yang hanya di Realm Yayasan Pendirian memerintahkan para penggarap Realm Jiwa Naschen untuk berdiri di posisi tertentu di jajaran luar lembah. Formasi susunan tingkat lanjut dapat menggunakan esensi alami di sekitarnya, dan formasi susunan bintang biduk besar adalah contohnya. Formasi array level rendah membutuhkan batu roh untuk memberi mereka kekuatan, dan contohnya adalah formasi array di Pavilion Bulir Sky Mountain Sect. Formasi susunan yang paling kuat akan mengumpulkan kekuatan budidaya para penanam kuno untuk membuatnya berfungsi selama ribuan tahun. Karena Zhen Chongming tidak dapat menemukan seorang master super seperti tuannya Qi Yunyu atau seorang penggarap Realm Formasi Jiwa untuk menyuntikkan sejumlah besar kekuatan kultivasi, ia harus menemukan banyak pembudidaya alam bawah untuk melakukan hal yang sama. Melepaskan kekuatan kultivasi selama 100 tahun, 15 Naschen Soul Realm hampir tidak akan mengaktifkan formasi susunan pamungkas ini. Setelah menyerap dan menyimpan kekuatan budidaya senilai 1.500 tahun, formasi susunan akan bekerja selama 100 tahun.
150 inti formator Rilem Penggarap dan 1.500 yayasan pendirian Rilem Penggarap bekerja sebagai fondasi Arai, menstabilkan formasi Arai besar. Beberapa pembudidaya tidak bisa menyelesaikan formasi susunan pamungkas ini. Juga, kurangnya koordinasi di antara para pembudidaya akan meninggalkan cacat dalam formasi susunan juga. Xie Yujia menyembunyikan selusin anak singa salju di gua dan kemudian membuka bola energi, membiarkan 150 pembudidaya Rilem inti formasi dan 1.500 pembudidaya Rilem yayasan pembentukan. Di tengah lembah, ladang ramuan spiritual dilindungi oleh pagar kayu sehingga pembudidaya tidak bisa menginjaknya. Perisai emas terbang di sekitar lembah dan melepaskan 1.000 perisai kecil yang menerangi lembah. Para pembudidaya Sky Mountain Sect di lembah tidak berani bergerak. Para pembudidaya alam rendah ini dipimpin oleh Ye Yan, murid senior dari guru sekte Gunung Langit. Memasuki lembah untuk pertama kalinya, dia terkejut melihat bahwa Hao Ren masih sangat muda. Dengan air mata di wajahnya, Duan Yao tidak merasakan kesenangan ketika dia melihat para pembudidaya Sky Mountain Sect. Sebagai gantinya, dia berdiri di sisi Hao Ren. Ye Yan, master sekte masa depan, menatap Hao Ren atas dan ke bawah secara rahasia dan tidak merasakan esensi alam dari Hao Ren. Dia bisa menyembunyikan kerajaannya dengan sangat baik. Sangat kuat. Dia memang murid langsung Raja Ramuan Guru. Ye Yan tampak terkejut karena dia tidak pernah membayangkan bahwa alih-alih menyembunyikan kerajaannya, Hao Ren tidak memiliki esensi alami minggu ini. Melihat mantan saudari juniornya Duan Yao berdiri di samping Hao Ren, Ye Yan merasa menyesal. Dia merasa jijik ketika dia berpikir bahwa Duan Yao akan diambil sebagai kuali oleh Tuan Raja Herbal, yang dia pikir adalah orang tua. Namun, melihat Hao Ren menjadi begitu muda, Ye Yan mulai merasa cemburu karena dia pikir Hao Ren mengambil Duan Yao sebagai mitra kultivasi ganda. Saudari junior, dia berseru. Duan Yao menoleh dan mengabaikannya. Hao Ren berbalik untuk melihat Duan Yao dan berkata, tidak mudah untuk membangun formasi Arai. Karena mereka adalah murid Sky Mountain Sekte kamu mengendalikan mereka sementara aku mengeluarkan perintah. Sambil menyimpan perasaan yang rumit, Duan Yao menatap Hao Ren dengan terkejut ketika dia mendengar kata-katanya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.